kita bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah dibukakannya pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diatur dari umatnya Nabi Muhammad, sehingga nanti di yaumul kiamah kita semua adalah umat-umat yang pantas, yang layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita di bulan yang lalu tentang apa ya? Fardu mandi udah belum? Sunah mandi udah ya? Berarti sekarang kita bahas tentang macam-macam mandi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ini ya. Faslun bermula ini yaitu suatu pasal wal iktisalatul masnunatu. Bermula mandi-mandi yang disunnahkan sab'ata asyara, yaitu ada 17 apanya guslan mandinya. Guslul Jum'ati yang pertama adalah mandi Jumat ya. Wal idaini dan kedua id, wal istisqa'u dan mandi salat istisqa, wal khusufu dan gerhana bulan, wal khusufu dan gerhana matahari, wal ghuslu dan mandi min ghuslil mayyiti dari mandi memandikan mayit, wal kafiru dan kafir idza aslama apabila telah masuk Islam, wal majnunu dan orang gila, wal mughma alaih dan orang stres ayan ya, mughma alaih idza afaqa apabila telah sehat keduanya, wal ghuslu dan mandi indal ihrami ketika ihram, walidukhuli Makkah dan ketika mau masuk kota Mekah, walil wuqufi dan ketika mau berwukuf di Arafah di Arafah, walil mabiti dan ketika mau bermalam di Muzdalifah di Muzdalifah, waliraqil jimari dan ketika melempar jumrah az-zalati yang 3, wal tawafu dan tawaf lisa'i ya untuk sa'i, walidukhuli Madinah dan karena untuk masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita mau membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan. Kalau kemarin kita udah bahas tuh sebab-sebab mandi besar alias mandi junub. Kalau sekarang mandi yang disunahkan. Nah, mandi-mandi yang disunahkan ini total keseluruhannya itu ada 17. Ya banyak ya. Jadi kalau mandi junub sebab-sebabnya kemarin udah tahu kita ada berapa? Ada berapa kemarin sebab-sebab mandi junub? Ada 6 ya. Nah, sekarang mandi ini yang disunahkan nih, yaitu ada 17 ya. Yang pertama adalah guslul Jum'ati ya, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat karena mau mengerjakan sholat Jumat ya. Makanya kata baginda Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata minkumul jum'ah falyaghtasil ya, kata Nabi, siapa orang yang mau mendatangi sholat Jumat, dia mau datang ke masjid dalam rangka ngerjain sholat Jumat, falyaghtasil maka hendaklah dia mandi. Nah, falyaghtasil ini itu ada kata perintah. Macam-macam ada ulama yang ikhtilaf ya, artinya berbeda pendapat tentang ini hadis, karena ayatnya ayat perintah, hadisnya hadis perintah. Ada yang mengatakan bahwa ini hujahnya menunjukkan kepada wajib. Jadi kalau kita mau sholat Jumat, Pak, sholat Jumat nih ya, ada sebahagian ulama mengatakan merujuk kepada ini hadis itu mengatakan bukan cuma sekedar sunnah katanya, tapi juga wajib karena kata perintah. Tetapi memang pendapat yang menunjukkan kepada wajib itu tidak kuat ya. Tetap para ijtima ulama itu hukum orang yang mau mengerjakan sholat Jumat mandinya hanya sekedar mandi sunnah saja ya, mandi sunnah saja ya. Ya kalau kecuali kalau kita paginya punya junub
paginya punya junub, ya udah mandi junub, itu hukumnya mandi jadi wajib. Ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hukumnya mandi pada hari Jumat menjadi wajib kalau itu bagi tiap-tiap orang yang muhtalim, ya artinya yang sudah balik, ya kemudian dia sudah bermimpi, ya itu menjadi hukumnya wajib, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Orang, ya kalau dalam mazhab Syafi'i sebetulnya udah mutlak Pak, hukum daripada sholat mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah, ya itu mutlak menurut pendapat Imam Syafi'i, gitu. Seperti yang diutarakan oleh para jumhur ulama, ya, bahwa banyak yang mengatakan jumhur ulama itu bahwa hukum dan dalil-dalil menunjukkan kepada kesunahan di dalam mandi, di dalam mengerjakan sholat Jumat itu pada hari Jumat itu menunjukkan kesunahan, ya. Banyak hadis-hadis baginda kita Rasulullah SAW yang menunjukkan itu. Man tawaddo'a yaumal jum'ah fa biha wa nikmat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berwudu, man tawaddo'a yaumal jum'ah, dia berwudu pada hari Jumat, fa biha wa nikmat. Kemudian itu adalah perbuatan yang baik, ya. Wa man iktasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa saja orangnya yang mandi, maka perlu diketahui bahwa fal ghuslu afdalu, mandi itu lebih baik, lebih utama. Jadi kalau hari Jumat kita umpama cuma sekedar wudu doang, nggak mandi ya baik, ya, tapi mandi itu lebih baik. Nah pertanyaannya, cara mandi Jumat itu gimana Pak? Cara mandi Jumat itu gimana caranya? Apa subuh-subuh kita udah niat mandi Jumat atau setelah terbitnya fajar? Yang disebut dengan kesunahan mandi pada hari Jumat itu yang mana tuh? Apakah kita bangun malam, ya sebelum sholat subuh kita udah niat dah karena udah masuk Jumat nih, ya kan? Kemudian dia niat, sejak pun niat mandi, ya Jumat sunnah karena Allah. Atau setelah terbitnya fajar Pak? Mau sholat Jumat saja. Mau berangkat sholat Jumat. Yang kita pahami mau berangkat. Saya mau sholat Jumat, ya. Biasanya itu. Ya betul. Nah ini diterangkan Pak, bahwa waktunya itu setelah terbit fajar, ya pada hari Jumat. Dimulai dari terbitnya fajar pada hari Jumat itu menurut madhab yang kuat. Tetapi kalau madhab yang syadz, artinya syadz itu ini madhab kil, sedikit yang berpendapat, langka lah pendapatnya, ya jarang digunakan juga. Maka madhab ini ya sebetulnya madhab yang banyak ditentang, gitu. Dia mengatakan bahwa awal masuknya waktu mandi Jumat itu sebelum terbitnya fajar, ya seperti mandi pada saat kita mau hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Tetapi pendapat ini dihukumi syadz alias langka hukumnya. Tetap ya pendapat yang kuat, mazhab yang kuat mengenai kesunahan mandi pada hari Jumat itu dikerjakan, ya bermula diawali pada terbitnya fajar. Ya yang lebih kuat lagi kesunahannya itu kalau kita pas mau berangkat ke masjid. Berangkat ke masjidnya sama 12, dia nggak keburu mandi. Berangkat ke masjidnya jam 10, dan dia mandilah dia tuh jam 10, ya kan, mau berangkat ke masjid, ya gitu. Ya berangkatnya udah setengah 12 Pak. Kalau di tanah suci Pak biasanya kita Jumatan itu jam 10 udah ada di dalam masjid, ya karena kalau udah jam setengah 11 apalagi di Makkatul Mukarramah, ya itu kita nggak kebagian dah. Ya kalau kita mau di bawah, sholatnya di bawah Ka'bah, ya itu paling tidak setengah 10 harus sudah siap. Ya sudah berangkat itu, ya gitu. Ini saya waktu kemarin itu kebagian sholat Jumat di Mekah, ya Pak. Alhamdulillah kebagian sholat Jumat di Mekah itu jam 10 saja, padahal hotel saya itu ya di Anjum, itu sudah padatnya luar biasa, bahkan udah ditutup juga, ya
akses menuju Ka'bah itu udah ditutup, gitu ya. Udah nggak dapat kita akses di Ka'bah. Cuma kalau sholat di dalam masjidnya ya masih bisa. Itu udah jam 10 ya, luar biasa memang ya. Nah, jamaah umrah sekarang itu udah seperti jamaah haji Pak, padat ya, padatnya luar biasa emang ya. Padat merayap ya, kayak orang melaksanakan ibadah haji ya. Alhamdulillah saya kemarin kebagian sholat Jumat di sana ya. Mohon doanya juga, nanti tanggal 16 saya nih berangkat ya, 16 Januari. Tapi nanti kalau ngaji tinggal ini aja diatur waktunya Pak ya. Kalau sananya bentrok ya tinggal digeser-geser, dimajuin boleh atau di juga boleh. Tanggal 16 Januari insya Allah saya berangkat lagi. Tanggal 16 hari. 11 hari. Ya, nanti di Januari saya 11 hari. Atau maju. Boleh maju. Jadi itu ya Pak, kembali lagi kepada materi. Disunahkan mandi itu ya setelah diawali bermula pada saat terbitnya fajar. Ya, lebih disunahkannya lagi ketika kita mau mau berangkat menuju sholat Jumat. Ya, kalau mau berangkatnya jam 10 ya kita mandilah jam 10 ya. Kalau di sini udah penuh jam 10 ya Pak. Masjid alhamdulillah. Sepi lah, bro. Jam setengah 12 mau zuhur aja, paling kosong kita ya. Nah, jadi Pak, jadi yang pertama itu yang disunahkan adalah sholat Jumat. Lalu yang kedua, mandi sunnah itu yang kedua adalah wal idain 2 dan 3 ya. Sholat 2 hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Mandi Pak kalau mau lebaran ya, bangun mandi ya. Sholat sunnah Idul Adha, kalau lagi Idul Adha besok Idul Fitri ya, niat sholat sunnah ya, mandi sunnah untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu hukumnya sunnah ya. Jangan lupa tuh mandi, mau lebaran ya mandi. Mandi kalau sunnah gitu ya. Kesiangan Ustaz, bagaimana ini? Ya, takbir. Ya yang namanya orang udah kesiangan ya udahlah, wudu langsung buru-buru ke masjid ya. Emang ada kesiangan? Ada Pak. Ada kesiangan ya. Masya Allah, saking lelahnya nih. Takbiran sholat subuh langsung merem lagi kan. Takbiran saking capeknya, Masya Allah. Kemudian akhirnya dia habis sholat subuh ketiduran ya. Bangun-bangun kesiangan mau sholat id. Nah, buru-buru dah wudu ya, bersih gitu. Kalau mandi ya telat ini. Nah itu, atau sholat Idul Adha ya. Karena ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas gitu, bahwa Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha, bahwa Rasulullah itu mandi pada hari raya Idul Fitri dan juga Rasul mandi pada hari raya Idul Adha. Jadi Rasul mandi ya, kalau mau sholat Id Fitri atau Idul Adha mandi dia. Jadi kalau yang kagak mandi, yang ngikutin siapa itu? Bercanda Pak, bercanda. Mandi ya Pak ya. Besok nih mau lebaran, mandi ya. Ya walaupun nggak punya baju baru, paling tidak mandi deh gitu ya. Iya, kan kalau waktu masih kecil mah sampai ditungguin di lebaran, yang nggak bisa tidur. Besoknya mau lebaran, pengen pakai baju baru. Ya dulu, zaman dulu waktu masih kecil begitu. Jadi yang sangat istimewa memang bagi anak-anak itu ketika mau lebaran ya, mau lebaran. Iya. Buat Ustaz juga istimewa karena pagi-pagi mau khutbah Idul Adha, Idul Fitri gitu kan ya. Pasti Ustaz nggak mungkin dia nggak bangun mandi gitu kan, karena dia mau khutbah ya. Kalau nggak jadi imam gitu kan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang berikutnya wal istisqa'u, sholat istisqa. Mau sholat istisqa sunnah kita mandi. Istisqa itu sholat apa Pak? Minta hujan. Ini hujan mau diminta, dianya kagak mandi. Kagak turun-turun hujan ya. Nggak ada air kan kita minta hujan, lagi nggak ada air, lagi kosong air gimana nih? Sunnah ya kita mandi gitu, minta air turun hujan istisqa ya, sunnah kita mandi dulu. Kagak ada bagaimana nih Ustaz gitu kan.
kagak ada airnya kering, ya udahlah minta hujan aja langsung sholat ya, gitu. Ya, memang kalau sholat istisqa ini sunnahnya Pak itu di lapangan Pak, ya, lapangan. Dulu ada kisahnya Nabi ketika beliau melaksanakan sholat istisqa itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak di Masjid Nabawi Pak, melainkan di apa? Di lapangan. Nah kalau yang sekarang itu diabadikan, dijadikan masjid, namanya Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu artinya Gomamah apa? Awan, ya. Itulah tempat di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat istisqa bukan di Masjid Nabawi, tapi melainkan di lapangan. Dan lapangan itu sekarang dijadikan sebagai masjid yang dibangun, kalau ada sebagian riwayat itu oleh para pemimpin Turki, ya, maka bangunannya seperti bangunan Turki Pak, namanya Masjid Gomamah. Jadi Bapak siapa tahu ada rezeki nanti bisa datang ke Madinah, nah Bapak berkunjunglah, berziarah ke Masjid Gomamah. Itu dekat Masjid Gomamah itu Pak, ya, dengan Masjid Nabawi. Nah, maka sahabat bertanya, kok ya Rasulullah kenapa nggak sholat di Masjid Nabawi saja? Ini perintah dari Allah. Nah, ya Masjid Nabawi, kemudian ada itu sekarang Masjid Gomamah dekat musola, masjid, cuman nggak dipakai sholat ya. Semua pada sholatnya di Masjid Nabawi. Ada Masjid Gomamah. Yang udah pernah ke sana, udah pernah berziarah ke Masjid Gomamah? Belum. Apa guru dah? Nggak diajak kan ya? Nyasar lah. Kagak diajak katanya. Berarti besok balik lagi mas saya terus aja. Ya, itu dekat di sekitaran Masjid Nabawi Pak. Ada Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar. Ya, banyak di sana tempat-tempat apa bersejarah di zaman baginda kita Rasulullah SAW. Ya. Ada Bani Saqifah, tempat di mana Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat, ada di sekitaran masjid. Dulu masjid itu dekat dengan pasar Pak, ya, dengan pusat-pusat perekonomian. Makanya kenapa gitu Rasulullah SAW menjadikan masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat bincang-bincang tentang ekonomi, ya, dengan para sahabat, juga tentang politik, tentang siasah, gitu ya. Ya, kata siapa? Banyak sekarang kalau mau politik jangan di masjid, ya, tempatnya dulu pusatnya Rasulullah itu siasah di sana Pak, gitu ya. Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, gitu kan, melainkan juga di sana tempat pusat berbincang-bincang tentang persoalan umat, ya, persoalan masyarakat gitu. Strategi perang juga di masjid. Nah itu ya, jadi luar biasa memang kalau kita lihat Madinah itu miniatur, wah luar biasa Pak. Ya, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam memimpin umat, gitu ya. Nah, kemudian hadirin selanjutnya wal khusuf wal gusufu, ya, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kita mau gerhana, mau sholat gerhana ya mandi dulu. Kalau bulan dia malam dingin, mandi sunnah kita mandi dulu biar bersih, mandi ya. Sholat matahari, gerhana matahari juga mandi, ya udah pernah kan ini di masjid sholat gerhana, ya sama pas seperti sholat Jumat, ya dia ada khutbahnya juga. Yang membedakan itu kalau sholat Jumat dia khutbah dulu baru sholat, ya kan. Kalau gerhana ya dia apa dulu? Sholat dulu baru khutbah, ya, dibalik, ya, sunnah. Jadi mandinya itu sunnah. Kemudian apa? Wal ghuslu min ghusl mayit. Mandi setelah mandiin jenazah itu hukumnya sunnah. Jadi Pak Amil nih yang tukang mandiin jenazah, yang tukang mandiin mayit, habis mandiin mayit ya dia juga disunnahkan itu mandi. Atau kita nih mandiin orang tua kita, ya, almarhum bapak kita, kalau umpama meninggal kita mandiin, maka setelah memandikan itu disunnahkan kita mandi sunnah, ya, mandi lagi sunnah. Bahkan gitu, ada juga yang mengatakan ulama bahwa hukumnya itu wajib Pak, menurut kaul qadim, ya. Jadi setelah kita memandikan jenazah, kalau kita mandi jenazah, maka menurut kaul qadim itu hukumnya kita wajib mandi lagi.
mandi wajib jatuhnya. Itu menurut kaul qadim, ada di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu, ya. Menurut kaul qadim demikian. Karena kenapa? Karena kita telah mengerjakan kewajiban, ya. Memandikan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Maka setelah memandikan, kaul qadim mengatakan hukumnya kita wajib mandi, ya. Itu menurut al-qadim. Tetapi memang ya para ulama mengatakan, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu hanya sekedar hukumnya adalah sunnah, ya gitu. Karena Imam Syafi'i mengatakan demikian, Pak. Kalau seandainya hadis ya yang mengatakan bahwa setelah memandikan jenazah itu wajib, ya kalau seandainya hadis ini adalah sahih, tentu kata Imam Syafi'i, aku akan mengatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya wajib, ya. Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Ini ada hadis yang menurut sebahagian riwayat ini ada hadis, ya, hadisnya demikian. Barang siapa yang memandikan mayit falyatasil, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang memikul mayit maka hendaklah dia berwudu, ya, wudu gitu. Nah, itu kata Imam Syafi'i, kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka aku pasti akan mewajibkan orang yang telah memandikan jenazah itu, maka hukumnya wajib mandi. Tetapi tidak, Imam Syafi'i hukumnya hanya sekedar mensunnahkan, ya, mandi setelah memandikan jenazah, ya. Maka ini pernah juga, Pak, ya, dilakukan, ya, ketika orang setelah memandikan jenazah kemudian dia lanjut mandi. Ya kalau kita kan itu sampai ke sore, ya, sampai ke sore. Kalau adat saya gitu, Pak, di kampung nih, di kampung kita jangankan ikut mandiin jenazah, ikut datang ke kuburan, ya kalau kebiasaan nih mah, bukannya jadikan hukum, ya. Kebiasaan orang-orang di kampung itu habis datang ke makam, biasanya saya disuruh buka baju tuh, Pak. Kira, iya, disuruh buka baju, mandi dulu katanya. Nah, begitu kira-kira, ya, mandi. Nah, maka setelah saya gede, oh ya ternyata orang yang memandikan jenazah saja diberikan hukum sunnah untuk dia mandi setelah memandikan jenazah. Soalnya orang zaman dulu petuahnya mantep-mantep, Pak. Petuah, Pak, ini mah bukan hukum. Ya kayak gini petuah tuh, jangan makan di depan pintu. Pamali, sebetulnya bukan pamali hukumnya itu nggak boleh. Ya, pamali itu artinya apa? Ngalangin orang masuk, gitu kan, orang lewat. Gitu. Tapi kan petuah itu sebetulnya luar biasa, ya. Petuah orang-orang di zaman dulu, ya nggak boleh makan